Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Inna Allah la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uh min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan dimanapun berada, para alim ulama, asatizah, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senang dan bahagia, di bawah bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada pagi ini Allah berikan kita kesempatan lagi untuk menghirup udara segar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita awali pula dengan mendapatkan suatu kebaikan yang luar biasa, bisa salat subuh berjamaah. Semoga Allah berkenan menerima dan mengabulkan segala permintaan, harapan dan doa. Bersyukur kita atas nikmat ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin terasa nikmat di hati. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi yang telah banyak berjasa dan menanam budi kepada kita umatnya. Mudah-mudahan doa kita yang diajarkan oleh Rabb kita untuknya diterima pula, sehingga berbuah syafaat dari Nabi
atas izin Allah pada hari kiamat nanti. Pelajaran sebelum ini kemarin kesimpulan tentang masalah an-nawahi, larangan. Terbagi berapa kemarin Pak ini? Terbagi berapa kemarin? 3, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang berkenaan langsung dengan sesuatu itu, lizatihi. Kedua, berkenaan dengan syaratnya. Yang ketiga, tidak berkaitan langsung dengan zatnya, tapi sesuatu yang merupakan implikasi daripadanya. Yang pertama dan kedua, yufidu tahrim. Itu yaqtadi al-fasad. Yaitu kalau dilakukan larangan itu, maka sesuatu itu menjadi sah, tidak sah atau fasad. Atau yaqtadil butlan, bagi yang membedakan antara al-fasad wal butlan, yang membedakan antara yang fasid dengan yang batin. Kemudian yang ketiga, tetap misalnya sesuatu itu sah tetapi berdosa. Nah sekarang Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah akan menjelaskan kepada kita maza yufidu an-nahi, apa konsekuensi dari suatu larangan itu, baik yang berkenaan langsung dengan yang dilarang atau syaratnya atau implikasi daripadanya. Nah, apakah larangan itu semuanya satu derajat saja, asal dilarang langsung haram, atau ada yang haram, ada yang boleh? Artinya bukan boleh, Pak. Ada yang haram tapi ada yang sampai tidak atau tidak sampai haram. Sifatu nahyillahi wa nahyi rasulih. Berkata Imam rahimahullah ta'ala, sifat larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu penanya atau seseorang berkata lagi, fasib li jima'a nahyillahi jalla thana'uhu thumma nahyi nabi sallallahu alaihi wasallam amman la tubqi minhu syai'ah. Sekarang coba sebutkan kepadaku, terangkan kepadaku jima'a nahyillahi jalla thana'uhu, simpul-simpul pokok-pokok larangan Allah jalla thana'uhu, kemudian larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam amman, seluruhnya, secara menyeluruh, la tubqi minhu syai'an. Jangan sampai ada yang tertinggal satu pun. Jadi jelaskan secara detail. Faqultu lahu, saya katakan kepadanya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yajma'u nahyuhu ma'nayaini. Larangan Allah itu, kemudian larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'u ma'nayaini, yaitu menghimpun dua makna. Sekali lagi, dua makna. Ahaduhuma, yang pertama, karena kan kalimat makna oleh Imam Asy-Syafi'i diartikan dengan al-illah, dengan illah atau as-sabab, yang menjadi sebab hukum itu berlaku. Ahaduhuma ayakuna syai'u alladhi naha anhu muharraman. Yang pertama, sesuatu yang dilarang itu diharamkan. Sesuatu yang dilarang itu diharamkan. La yahillu illa biwajhin dallallahu alaihi fi kitabihi aw ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam.
yaitu sesuatu itu diharamkan dan tidak halal illa biwajhin, kecuali dengan suatu dalil atau wajh atau suatu bentuk dallallahu alaihi fi kitabih, yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, au ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, atau berdasarkan ucapan rasulnya atau melalui keterangan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Intinya kalau ini kaidah oleh ahli usul, al aslu fin nahyi yufidu tahrim. Hukum asalnya larangan itu haram illa ma dalla dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang mengecualikannya, yang menunjukkan selain itu. Atau ini hukum asalnya kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Jadi hukum asalnya bahwa yang dilarang itu haram, seperti akan dia sebutkan contohnya nanti. Tidak boleh sama sekali kecuali dalam bentuk yang Al-Quran dan hadis atau hadis menunjukkan itu dikecualikan. Seperti kemarin tidak dibolehkan atau dilarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Tapi lalu hadis menunjukkan ada sesuatu yang belum dimiliki tapi boleh dijual, yaitu bai'u as-salam atau salaf, yaitu menjual sesuatu yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan sang penjual. Beda dengan barang yang sudah ada di pabrik, kan sudah dimiliki tuh. Ini tidak masuk jual yang tidak dimiliki, karena barangnya sudah ada. Dengan yang ada di kedai tetangga, itu kan beda. Satu ada di kepemilikan kita tapi tidak hadir di depan. Yang satu ada tapi di milik tetangga. Yang pertama jadi milik kita, boleh kita jual karena sudah di pemilikan kita, walaupun barangnya tidak hadir. Yang ini walaupun barangnya dekat sekali tapi tidak milik kita. Kan hukumnya hukum hadir tuh kan. Kan tinggal melangkah 3-4 langkah sampai atau tinggal telepon. Buat sini barang ini, tapi ini bukan barang kita. Kecuali kita memang sudah jadi wakil dari si penjual itu. Nah, bai'us salaf barangnya enggak ada. Tapi boleh di Nah, ini kan ada dalil lain yang membolehkan. Hukum asal tetap. Ya, hukum asal tetap. Enggak boleh menjual barang yang tidak dimiliki. Dikecualikan ini. Atau menjual kurma dengan rutab. Ya, dengan rutab. Misalnya. Menjual kurma dengan rutab. Kan enggak boleh. Kan ditanya Nabi, rutab ini, tahu rutab ya? Kurma segar. Enak dimakan itu, Pak. Berbuka. Nah. Ini hukum asal kan tidak boleh. Apakah rutab itu akan berkurang timbangannya dan takarannya bila kering? Jawabannya iya. Maka boleh kan, tapi tidak boleh. Tapi ada satu yang dikecualikan, yaitu bai'ul araya. Seseorang tidak punya kurma, maksudnya pohonnya. Lalu dia punya kelebihan kurma yang untuk dimakan oleh keluarganya. Pas ada rutab nanti dia tidak punya apa-apa. Akhirnya dibolehkan untuk mengganti atau menjual kurma ini dengan rutab yang akan datang untuk melepaskan hajat dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Bahwa kurma itu harus dibayar sekarang. Sebab kalau nanti dibayarnya akan nampak bedanya kan. Ada mulai khilaf lagi.
Sah. Ini barang kalau sudah nampak, baru kita ragu kan. Nah, kan sudah bisa bilang. Ketika masih sebutkan, Ustaz, uang Ustaz ada sama saya katanya. Berapa? 3 juta. Pakai aja lah dong. Misalnya kan. Nah, pakai untuk kau makan. Oh, harus ditransfer Ustaz katanya. Kalau transfer niat saya berubah. Gitu. Terus terang aja. Kalau sudah sampai ke saku, beda lagi cerita. Iya kan? Iya, nah, pada nampak lah sama istri. Masuk duit banyak, katanya kan. Misal kan. Nah, iya. Minta dong katanya. Tentu dibagi lagi. Masa untuk orang lebih banyak pada untuk istri. Nah itu misal kan. Jadi kadang-kadang kalau sudah nampak bedanya, baru kita enggak jadi kan. Karena jadi khilaf. Maka harus halan, harus dipilihkan sekarang. Yang kedua, yang kedua enggak boleh sampai berzakat pula gara itu enggak boleh. Enggak boleh sampai 5 ausuk. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang ketiga adalah bahwa rotab yang akan dijadikan tukar itu sudah hampir jadi. Jangan yang akan berbuat tahun depan baru enggak boleh. Jadi harus sudah kelihatan supaya tidak terjadi gharar nanti, terjadi ghaban, tak ada kezaliman. Pas tahun depan rupanya kurma ada dijual sama orang kan. Jadi tidak dapat. Jadi memang harus sudah nampak. Nah, ini diantara yang dilarang dikecualikan dengan dalil. Nah, taib fa idza naha Rasulullah lalu dicontoh. Fa idza naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'i min hadza fan-nahyu muharram. Apabila Nabi kan dia bertanya tentang larangan dalam hadis ya, maka Imam Syafi'i rahimahullah memberikan contoh dengan hadis. Apabila Rasulullah SAW melarang sesuatu dari jenis ini, penahyu muharram, maka larangan itu konsekuensinya adalah diharamkan. Hukum asalnya larangan itu diharamkan. Kalau haram berarti berdosa. Nah, dosanya macam-macam kan, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kan ada dosa besar, ada dosa kecil. Yang jelas berdosa. Tapi tidak boleh, kan dosa kecil. Nah, dosa kecil itu kalau menumpuk banyak sekali. Masa setiap hari kita buat salah, walaupun kecil, tapi kalau setiap hari tidak pula minta maaf, tidak pula istighfar, tambah besar dia. Kemudian tidak mau mengakuinya. Apa kata Allah SWT? Ini semua orang kalau bersalah minta maaf. Ini karena merasa tidak merasa akan coba kecil. Makanya meremehkan itu jadi besar. Jadi meremehkan dosa kecil menjadi besar. Nah, tapi menganggap besar, dosa besar bisa saja Allah meringankan. Makanya Allah suka orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya. Buat lagi, taubat lagi. Buat lagi, taubat lagi. Jangan sampai dosa itu yang bosan dengan kita. Sampai dosa itu bosan. Setiap datang berarti taubat lagi dia katanya. Akhirnya kita tinggalkan langsung. Dia tinggalkan langsung. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. La wajha lahu ghairu tahrim. Tidak ada bentuk lain kecuali haram. Kecuali mengharamkan. Illa ayyakuna ala ma'nan kama wasabtu. Kecuali di atas makna yang sudah aku sebutkan tadi. Naam. Nah, masih contohnya. Qala fasif li hadzal wajh alladhi bada'ta bi dzikrihi. Kata beliau, coba sebutkan kepadaku hadzal wajh alladhi bada'ta bi dzikrihi. Bentuk larangan ini yang engkau mulai menyebutkannya minan nahi, yaitu larangan yang engkau mulai sebutkan yang pertama tadi. Bimithalin yadullu ala makana fi misli ma'na, dengan contoh yang menunjukkan sesuatu yang seperti atau sama dengan
maknanya. Sebabnya tadi. Qala faqultu lahu, lalu saya sebutkan kepadanya, contohnya apa? Kullun nisa'i muharramatul furuji illa biwahidin minal ma'nayaini. Semua wanita, tentu bagi laki-laki. Ya, semua wanita bagi laki-laki haram untuk mencampurinya. Paham makna mencampuri? Hah? Tidak ada yang tidak paham nih. Tidak paham berarti masih di bawah 18 tahun. Nah, haram untuk dicampuri. Ini kan bahasa ini bagusnya bahasa kinayah semua kan. Mencampurinya. Illa biwahidin minal maknaya ini. Kecuali dengan salah satu dari dua sebab makna. Di sini diartikan al-makna yakni sebab illat. Bila an-nikah wal wat' bimidlikil yamin. Yang boleh menghalalkan mencampuri wanita dengan salah satu dari dua sebab. Satu, nikah. Yang dimaksud dengan nikah ini tentu akad. Bukan? Ini kan nikah diartikan dengan jima, diartikan dengan akad. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-aqdu. Mesti ada akad nikah. Yang kedua, wal wat'u bimilkil yamin. Halal dengan milkil yamin, dengan penghambaan. Seorang tuan boleh mencampuri budak perempuannya. Dengan siapa yang izinkan? Allah. Nah, Allah izinkan. Illa ma malakat aymanukum. Kan ini pengecualian tadi kan? Illa ma malakat aymanukum. Dengan milkil yamin. Tentu saja ada konsekuensi selepas itu. Kalau sudah dicampuri, tidak boleh lagi orang lain ikut campur. Jelas? Kalau tuannya sudah mencampuri hamba wanitanya, maka pihak lain sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mencampuri. Dia sudah menjadi ummul aulad. Menjadi ummu al-aulad. Tidak boleh lagi diwariskan, tidak boleh lagi dijual, karena sudah menjadi istri bagi sang ini. Walaupun statusnya yang berbeda. Status sosialnya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Wahumal ma'nayani alladzani azinallahu fihima. Dan akad nikah serta mencampuri dengan milkil yamin, dengan penghambaan, dua makna yang Allah izinkan pada keduanya. Yang Allah izinkan pada keduanya. Allah izinkan kita untuk menikah dan Allah izinkan kita untuk memiliki hamba sahaya yang kalau kita pilih untuk mencampurinya maka diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan akad dan dengan kepemilikan. Artinya penghambaan. Wa sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an-nikahu alladhi yahillu bihi al-farjul muharramu qablahu. Nah, pada pihaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunahkan seperti apa, bagaimana nikah yakni akad. Bagaimana nikah yakni akad di sini, akad nikah alladzi yahillu bihi al-farjul muharramu qablahu. Akad nikah yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan sebelumnya untuk dicampuri. Baik. Fasanna fihi waliyan. Lalu Nabi menyunahkan dalam hadisnya, dalam sunnahnya, dalam akad nikah mesti ada wali. Mesti ada wali. Walaupun ada khilaf di sini, ya sebagian mengatakan wali tidak syarat. Nah, artinya sah nikah tanpa wali, tapi perkataan lemah. Nah, marjuh. Wa syuhudan. Kemudian ada saksi. Berapa orang saksinya? 2. Waridan minal mankuhati thayyib. Dan mesti
ada keridhaan dari wanita yang dinikahi itu apabila berstatus janda. Ya mesti ada ridhanya. Nah, wasunnatu fi ridaha dalilun ala anna dhalika yakunu bi ridhal mutazawwij. La farqa bainahuma. Bila syarat ridha dari wanita dituntut, berarti pasti juga dari laki-laki lebih dituntut. Jadi harus ada keridhaan di antara keduanya. Karena ini akad. Akad itu harus ridha sama ridha. Kenapa disebutkan ridha dari wanita yang sudah janda? Karena itu sunnah Nabi SAW. Sebab yang masih yang masih gadis, itu ada nama wilayatul ijbar. Wilayah al-ijbar. Wali boleh memaksanya. Tapi dengan syarat syar'i, bukan dengan kesewenang-wenangan. Ya misalnya saya maksa nikah dengan yang beruang. Ya udah tua tapi beruang. Nah, kan itu. Kan banyak kan? Apalagi di zaman-zaman dulu. Karena duitnya banyak, jadi tokoh masyarakat, dipaksa anak itu. Bukan karena sebab syar'i. Tapi kalau dia pilihkan yang saleh, kaya tidak masalah. Ya, yang penting saleh, kaya tidak masalah. Maka ada hak untuk orang tua untuk memaksa anaknya yang masih gadis. Tapi kalau yang perempuan, yang sudah janda mesti minta ridhanya. Nah, taib. La farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara yang akan dinikahi dengan yang akan dinikahkan. Dinikahi perempuan, dinikahkan laki-laki. Kan aku nikahkan engkau. Ya kan, aku terima menikahi, nah, kan itu. Jadi perempuan dinikahi, laki-laki dinikahkan oleh walinya. Fa idza jama'a nikahu arba'an, apabila nikah itu sudah melengkapi 4 apa? 4 rukun. Ridal muzawwajati as-sayyim. Ridha perempuan janda yang akan dinikahkan atau dinikahi. Wal muzawwaj, dan yang akan dinikahkan laki-laki. Wa ayyuzawwijal mar'ata waliyuha, dan yang menikahkan perempuan itu adalah walinya, bukan orang lain, bukan broker. Kan ada pula broker nikah, kan ada sekarang kan. Apa istilahnya itu? Mat comblang. Gitu ya? Mat comblang, saya tidak tahu, betul itu. Mediator biasanya enggak? Kadang-kadang mat comblangnya jadi. Iya kan? Kan ada begitu. Nah, ada yang melamar tak diterima, yang ngantar yang diterima. Itu banyak gitu. Makanya kalau antum mau melamar, jangan bawa yang lebih ganteng dari kita. Jangan bawa yang lebih kaya, lebih ganteng, lebih hebat dari kita. Nanti tertarik dengan penampilannya, dengan gayanya, dengan bicaranya lagi. Akhirnya ditolaknya kita, besok dihubunginya mak comblangnya. Bang, nah gitu. Enggak ada yang lain lagi gitu kan. Pura-pura nanya yang lain. Lain gimana nih? Abang enggak apa juga katanya. Ada. Jadi Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, yaitu dinikahkan oleh walinya. Berarti persyaratan wali. Yang ketiga, nah, wa bisuhudin, dengan menghadirkan saksi-saksi. Halal nikah. Dengan 4 syarat itu halal nikah, atau 4 rukun itu halal nikah. Tapi biasanya rukun nikah itu ada 5. Mana yang satunya? Enggak. Akad. Akad. Harus ada akad.
maka tidak boleh, walaupun syarat lengkap semua, tapi tidak ada akad, tidak sah. Ini sama-sama hadir, saksi ada, yang akan dinikahkan ada, yang dinikahi ada, apalagi wali ada, lalu senyum-senyum aja mereka sama-sama. Tidak terjadi. Namanya ijab wal qabul. Itu bahasa singkatnya akad itu sendiri. Jelas ya? Jadi berapa rukun nikah Pak ini? Masuk mahar? Enggak. Mahar kan masuk implikasinya. Masuk implikasinya. Sebab wajibnya atau sesuatu yang wajib akibat dari akad nikah. Kalau sudah terjadi akad, mahar otomatis wajib. Lengkap atau setengah. Tidak pernah Bapak bayar mahar setengah. Tidak pernah bayar setengah. Alhamdulillah, bagus itu. Ya kalau sempat setengah kami telusuri apa sebabnya. Nah, kalau setengah berarti kan akad habis itu minggat. Tidak pernah terjadi. Di kampung pun tak ada. Siangnya ini akad, walimah sampai walimah kadang kan. Nah, malamnya dia ada pulang ke rumah orang tuanya. Tidak balik-balik lagi. Pernah kan? Baik perempuan maupun laki-laki. Besoknya ya. Kalau saya pernah dengar itu malamnya. Bukan besoknya, malamnya. Artinya belum disentuh sama sekali. Yang begini setengah. Itu yang setengah. Nah, jelas Pak ini? Jadi dengan akad otomatis mahar. Jadi mahar itu bukan rukun, bukan syarat, tapi dia implikasi daripada akibat daripada terjadinya akad. Dah paham berapa lah rukun? Kan kemarin banyak anda apa rukun nikah. Sekarang maka saya suruh untuk ngulang lagi nikah. Biar untuk murajaah kan? Biar tak lupa ilmunya. Apa? Iya kan kasihan, ilmu ini dilupakan. Awak dah capek-capek mempelajarinya. Iya supaya pas-pas nak lupa, akad lagi. Iya kan? Sekali 10 tahun. Enggak. Sekali 10 tahun pasti berarti. Umur 25, pertama. Umur 35, kedua. 45, ketiga. 55 keempat. Tapi bagi yang sudah tutup buku, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada yang akan dinikahkan, pengantin laki-laki. Ada yang akan dinikahi, itu pengantin atau catin perempuan. Ada wali, yang akan menikahkan perempuan ini. Kemudian ada saksi. Kemudian ada ijab wa qabul, akad itu sendiri. Jadi yang dilengkapi dulu yang 4 ini, baru terjadi rukun yang kelima, yaitu ijab wa qabul. Dah hafal Pak ini? Pasti tidak perlu akad lagi. Ya kan dah hafal kan? Tapi kalau lupa pekan depan kita arak beliau. Kaum muslimin dan muslimat. Wa idza naqasa an-nikaha wahidun min hadza kana nikahu fasidan. Bila satu saja dari yang ini, yang 4 ini tidak ada kurang, maka nikahnya fasid. Fasid. Apa makna fasid? Batal. Tapi ada yang membedakan antara ini Imam Syafi'i memakai istilah jumhur ulama. Sebab sebagian ada yang bilang batil, dia membedakan antara batil dengan fasid. Itu Imam Ahmad rahimahullah. Kalau Imam Ahmad mengatakan al-batil di antara suatu akad itu adalah yang kurang adalah sesuatu yang ijma'. Itu batil. Tapi kalau sekadar ada khilaf di dalamnya atau tidak ijma', maka fasid. Li'annahu lam yu'ta bihi kama sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi al-wajh alladhi yahilu bihi nikah. Kenapa dikatakan batal? Karena
tidak didatangkan sesuai dengan yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu halal nikah. Tidak ada wali, padahal sunnahnya ada wali. Bahkan sejak sebelum Islam sendiri baru dikatakan nikah bila ada walinya. Kalau tidak ada nikah namanya. Maka nikah-nikah yang terjadi sebelum Islam itu sah. Karena memang ada syarat-syarat tadi. Ada wali. Itu yang membedakan antara zina dengan nikah. Makanya misalnya ayah biologis misalnya yang tidak sah. Kan dalam Islam kan tidak boleh menikahkan. Maka tidak boleh dia demi menahan malu lalu dia paksakan menikahkan anak yang tidak sah nikahnya kalau dia yang mau nikahkan. Ya jangan sampai yang dosa yang telah berlalu yang kita lakukan karena salah dan silap, dan sekarang kita insya Allah dah taubat, kita ulang lagi sama anak kita. Sebab kalau tidak sah nikahnya berarti zina. Mungkin sang anak nggak tahu, yang masyarakat nggak tahu, tapi kita tahu dosanya kita tanggung sendiri. Makanya harus dibersihkan. Dan itu bisa disiasati sebenarnya. Kan bilang, saya belum biasa menikahkan. Agak itu kan, belum biasa kan masih anak pertama nih, biar yang kedua aja saya nanti. Kan tidak ada masalah pakai bahasa modus gitu ya. Ya kalau gitu saya wakilkan aja lah wali hakim itu, atau misal adiknya atau pamannya dan sebagainya. Pandai-pandai lah. Yang namanya menutup itu masa tidak pandai. Dulu buat pandai nutup, sekarang kok tidak pandai gitu. Ya pandai-pandai. Yang lain tidak usah ngungkit pula. Apa ndak ya nikahnya? Jangan gitu, tidak boleh pula kita. Jangan muka pula kerja di belakang. Itu yang masalahnya kadang. Jadi biarkan aja. Nah, tidak usah tanya-tanya siapa yang nikah. Yang jelas ada wali atau wakil dari walinya. Kalau memang tidak ada yang walinya, tentu wali hakim. Tapi pasti ada yang ya pamannya mesti ada kan, atau kalau dia punya adiknya mesti ada, karena adiknya terjadi kan setelah akad, setelah nikah kan. Kakaknya ini yang pertama dulu yang kecelakaan, setelah kan menikah sah, maka sah ini bagi dia sah. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mendatangkan syarat-syarat ini maka nikahnya baru sah, kalau tidak fasid. Walau samma sadaqan kana ahabba ilayya. Andainya di akad itu disebutkan maharnya, maka ini lebih saya sukai. Artinya lengkap lagi, orang tak nanya-nanya apa maharnya. Cuman kadang-kadang mahar ini yang bikin masalah. Lama wali dia cara ragu, aku nikahkannya. Apalagi panjang pula nama maharnya. Dengan maharnya sebuah cincin emas, uang harga pilih pula sesuai tanggal dan bulan tahunnya kan. Tambah bahayanya harus pula senapas kadang. Ayah kena sudah asma pula. Jadi betul pula. Jadi kalau ketika bikin mahar tuh sebut pikirkan wali ya. Jadi jangan keinginan kita aja. Kalau nanti napas tidak sampai. KUA-nya harus pula satu napas katanya. Walaupun tidak ada syarat-syarat satu napas itu tidak ada. Hanya di pemahaman yang keliru. Allah musta'an. Maksudnya mualat itu bukan satu napas, tapi harus di waktu itu langsung semuanya. Ini kadang sudah lawak gemetar, napas. Ya kalau udah gemetar itu napas itu tersengal-sengal juga kan. Itu. Tambah mahar lagi panjang. Tapi andainya dalam akad tidak disebutkan mahar, nikah sah. Makanya KUA nanti kalau misalnya payah betul apa, tidak usah sebut mahar pak gitu kan. Tidak usah sebutkan mahar. Sebenarnya memang kalau di bahasa Arab kan lebih sederhana. Cuman pas ke bahasa kita ini sulit semua, itu masalahnya. Apalagi kalau ada campur tangan manusia pula di dalamnya. Pokoknya kalau di Allah mudah semuanya. Tapi kalau di kita sulit. Sama agama ini. Ikut Al-Quran Sunnah mudah.
berakidah mudah. Tapi ketika masuk keedah-keedah manusia, kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini dan sebagainya, untuk mengakui Allah di atasnya supaya payah tuh. Sah? Padahal ini nggak ada juga di atas. Tapi kalau sudah berteori sulit. Makanya manusia selalu mempersulit. Allah yuridullahu bikumul yusr. Jadi kalau tak disebut mahar, walaupun sudah disepakati, nikah tetap sah. Tetap sah. Cuman itulah nanti masyarakat nanya-nanya, Ustaz, apa sih maharnya gitu kan? Kalau sudah disebutkan itu tidak pembayarnya, serba salah juga. Ya. Iya kan? Apalagi ibu tengok seperangkat alat sholat cumanya. Duit banyaknya kan itu kan. Seperangkat alat sholat. Dia kasih banyak. Dia kasih banyak kan? Dasar mata duitan katanya. Sebab salah. Dasar mata duitan. Dia kasih misalnya 1 miliar kan? Orang tak ada yang mahar segitu. Patut lah yang cantik. Macam-macam orang. Jadi serba ndak ini aja. Nah, andainya disebutkan mahar dalam akad itu lebih bagus, kata Imam Syafi'i. Wala yafsudun nikahu bitarki tasmiyatis sadaqah. Tapi nikah tidak rusak tanpa menyebutkan mahar. Apa sebab? Li'anna Allah asbata nikaha fi kitabih bighairi mahar. Karena Allah sudah menetapkan sah menikah tanpa menyebutkan mahar. Wa hadza maktubun fi ghairi hadzal mawdi'. Ini sudah dituliskan di tempat lain, artinya di pembahasan lain. Artinya kalau tidak disebutkan maharnya, sah nikah. Nah, sah menikah. Baik. Dalam surat di surah Al-Baqarah 236, kemudian Imam Syafi'i membahas masalah ini di kitab juz 5 halaman 51 sampai 52. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Tidak dosa kalian menjatuhkan talak kepada kaum wanita, istri maksudnya, selama kalian belum menyentuhnya. Ya, walaupun belum disentuh boleh talak kalau dibutuhkan. Kalau aw tafridu lahunna fariidhah, atau belum kalian sebutkan maharnya. Kalau sah talak berarti nikah sah kan? Kalau sah talak berarti nikah sah. Sebab kalau seandainya tidak sah, tidak perlu talak. Nah, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru. Nah, dan berilah mereka mut'ah, yaitu pemberian. Disebut mut'ah karena mut'ah itu kesenangan kan. Jadi pemberian yang menyenangkan, yang menghibur. Ya Pak ya. Sudah nikah, besok ditinggalkan, kasih 50.000. Mana? Tidak senang. Paham Pak? Hah? Harusnya 50.000 tapi bukan rupiah. 50.000 dinar. Atau dolar kata beliau. Boleh bilang dolar. Tidak apa-apa, dolar lumayan juga lah 50.000. Iya. Kalau sempat saya mertuanya seterima juga. 50.000 berapa Bang? Lumayan lah, 50 juta. 3 kabling sawitnya tuh Pak. Iya ya. Betul lah. Tidak dapat lagi saya. Dapat, alhamdulillah. Antum punya ya, kita nanti selesai itu kita berunding. Nah. Oh, dengar sama. Kalau dengar-dengar lah, tidak mau tamat pendengaran gitu. Nah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idza talaqtumun nisaa wa qad faradtum lahunna fariidhah fa nisfu ma faradtum. Apabila kalian menjatuhkan talak pada wanita padahal kalian sudah sebutkan maharnya tapi belum dibayar, maka dibayar separuhnya sebelum disentuh tadi. Ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, tahu sentuh? Bukan layar sentuh Pak ya. Ada paham ya? Alhamdulillah. Beliau udah pengalaman di sini.
masa antum bilang tidak paham. Naam. Qala wa sawa'un fi hadha al-mar'atu asy-syarifah wan naniyah. Naam. Ini berlaku pada seluruh wanita, baik yang terah tuh ya, darah biru atau terah biasa, masyarakat biasa. Semuanya sama. Lianna kulla wahidin minhuma fima yahillu bihi wa yahrum. Karena setiap sesuatu dari antara pada keduanya fima yahillu bihi wa yahrum, termasuk yang dihalalkan dan yang diharamkan dengan akad tadi. Wa yajibu laha wa 'alaiha, dan wajib ya, wajib laha, ada hak yang wajib untuknya, wa 'alaiha, dan ada hak atau kewajiban yang wajib atasnya. Minal halali wal harami wal hudud sawa, yaitu antara halal dan haram dan hukuman-hukuman hudud mereka berlaku sama. Antara wanita biasa dengan wanita bangsawan sama berlaku. Yang beda adalah merdeka dengan yang bukan merdeka. Taib. Wal halatul lati law utiya bin nikahi fiha ala ma wasabtu. Naam. Ala ma wasabtu ana yajuzu nikah fi ma lam yunhab fiha anha minan nikah. Ini insyaallah kayaknya di pertemuan akan datang. Iya Pak ya. Cukuplah dulu sampai ini. Kan sudah sampai kita pada satu, bahwa hukum asalnya larangan itu adalah bermakna haram, kecuali ada dalil yang mengecualikannya atau dalil yang membolehkannya, berarti tidak sampai haram. Hah? Kan cukup satu dulu. Iya baru satu. Nah, yufidu at-tahrim. Nah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara